ukuran zakat fitrah wal wajibu wa ala kulli wahidin saun min khalibi kutil balad ay baladil muadda anhu bi ghalibis sanah, yaitu dikeluarkan satu sok sesuai dengan makanan pokok yang berlaku di daerah situ. Kalau makanan pokoknya berbeda-beda, ya selama 1 tahun yang paling populer, yang paling mendominasi itu yang harus dikeluarkannya berupa hab. Walaupun dalam hal ini tidak ada zaman di dalam hadis mengeluarkan dengan makanan pokok. Yang ada di dalam hadis kewajibannya mengeluarkan kurma, anggur, bur, dan syair, yaitu gandum abang dan gandum putih. Gak ada mengeluarkan beras putih. Makanya kalau nggak mau kias, nggak menyobit, ayo jangan mengeluarkan beras putih, zakatnya pakai kurma saja, itu pakai anggur. Karena kan Nabi nggak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras putih, sahabat juga nggak pernah. Nah ini yang memberanikan merumuskan zakat fitrah dikeluarkan berupa beras itu karena keterangan dari Imam Syafi'i bahwa zakat fitrah dari so'an min tamrin, so'an min zabibin, so'an min syairin itu dikarenakan maka tamar, kurma, anggur, gandum itu makanan pokok yang sehingga dikembangkan kapan-kapan daerah makanan pokoknya tidak berupa gandum dan kurma atau anggur, ya disesuaikan dengan daerah tersebut mengeluarkan makanan pokok. Kalau di situ kewajiban mengeluarkan makanan pokok berarti zakat fitrah itu tidak ta'abud, tidak dogmatif yang dikeluarkannya. Kalau tidak dogmatif berarti ukurannya pun aku karena tidak dogmatif berarti ta'aguli. Kalau ta'aguli ya bisa dikembangkan. Nah dikembangkannya bagaimana? Berarti bisa juga tidak berupa makanan pokok, bisa diganti dengan uang. Tapi pendapat ini tidak pernah diutarakan oleh ulama Syafi'iyah. Nah, gitu. Kalau kita bicara usul fikihnya tetap bisa pakai uang yang senilai beras. Tapi di NU dirumuskan senilai kurma, larang 200.000. Lalu berapa ukuran satu sok? Ukuran satu sok di Indonesia dari berbagai macam kiai berbeda-beda. Dari Abu Hanifah, ulama Hanafiyah niku 3 kilo. Terus dari kiai kita ada yang mengatakan 27 on. Nggih, berarti 2 kilo pitung on. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2 kilo petang on setengah. Bahkan kalau jagung 2 kilo saon. Ini yang benar yang mana? Seakan-akan kiai tidak pakem, yang sehingga masyarakat awam menjadi bingung. Kata kiai itu 2,7 kilo on, kata kiai itu 2,5 kilo, kata kiai itu 3 kilo. Yang benar yang mana? Ya tidak yang mana-mana. Karena memang dalam zaman Kanjeng Nabi tidak ada kilo-kiloan. Tidak ada on-onan, gram-graman, yang ada takeran. Lah, yaitu satu sok. Lah satu sok itu kalau ditaker
Berapa? Kalau ditimbang berapa? Beraneka ragam melihat kualitas dari berasnya. Melihat dari kualitas berasnya. Yang jelas rumusan Fathul Qadir bahwa satu sok niku 14,16 cm keping. Kalau dalam bahasa ini satu sok itu petang cawuan. Sama cawu kalau tangan plek petang cawuan. Itu satu sok. Satu cawuan itu samut. Lah 14,6 cm itu 16 persegi. Ini sampai jajal. Ketika yang ditimbang itu beras yang bagus, masih beras Lolo Ciganjur, ini bisa 2 kilo 7 on. Kenapa? Karena antep. Tapi kalau yang panjenengan timbang niku beras bulog, kesotok koplong-koplong, itu 2,5 kilo, bahkan 2 kilo petang on setengah sudah penuh. Ngeten. Apalagi yang ditimbang kurma, waduh malah tambah banyak itu, bisa 3 kilo, ngeten. Makanya perbedaan para ulama itu karena beda di dalam cara di dalam uji coba. Seperti hanya di dalam perjalanan yang boleh mokel, perjalanan yang boleh ngosor sholat. Di situ yang terpenting perjalanan 2 hari atau dua malam atau 1 hari 1 malam. Ini berapa kilo? Nah ini kiai juga yang kitab juga beda-beda. Loh, kenapa kok beda-beda? Karena dalam hadisnya nggak dijelaskan, hanya 4 burut perjalanan 2 hari. Nah, kemudian di tajribah diganti cara dinalarkan, yaitu kita berjalan 1 jam mendapat berapa kilo, mendapat berapa meter. Nanti dikalikan 24, ini cocok. Nah sudah barang tentu dalam percobaan ini juga akan ada selisih. Dalam 1 jam itu mungkin nanti akan dapat ada selisih 10 meter, ada 20 meter, ya mungkin 50 meter kan gitu. Jadi kalau 1 jam 50 meter, kalau 20 meter kan ya lebih banyak lagi. Itu penyebab perbedaan. Karenanya bagi orang yang bodoh mengatakan kenapa berbeda-beda, kita kembali saja kepada Qur'annya, kepada hadisnya. Silakan. Untuk hadis Qur'an ini ora enek gram-graman kok. Nah, ya sudah. Nah, ya seperti sholat di karpet, sholat di keramik. Ini Quran hadisnya nggak ada. Makanya kalau nggak mau bid'ah jangan sholat di keramik. Ikutnya wajib dari Rasulullah, zaman Rasulullah sholatnya di latar, di latar itu di lemah. Kenapa? Gak ada mester. Kenapa gak ada mester? Pabrik semen belum ada. Nah, makanya kalau gak mau ya sudah, ikuti saja, mengikutilah Rasulullah. Tapi sholatnya ikut di lemah. Ya, mestinya kan gitu lah ini. Nah ini kan di Quran ini hadis sholat di mester lu gak enak Quran ini gak enak hadis. Contohnya gak enak. Nah, sembuh kan bes. Ini penting kita pahami. Jadi perbedaan ukuran 1 sok berapa kilo ini bukan karena
dalilnya berbeda, tapi karena uji cobanya yang berbeda. Karena beras yang diujikan ini beda bobotnya, beda beratnya. Yang dulu takeran sekarang di kilo. Wong kilo itu ya masih barusan kok beras niku. Seingat saya masih kecil itu ndak ada kilon tuh. Takeran, sak gembrengan ya. Sak gembreng itu 12 batok gitu. Begini gimana? Niku ngoten sama singen niku. Nah, akhirnya ketika akan transaksi, ayo bathoke sapa? Ngoten ya. Lha niku zaman biyen niku ngoten niku anune. Makanya tidak heran, tidak usah sampai zaman Rasulullah. Saya masih sudah tidak hanya kecil, besar bisa nyelepno barang itu pakai dengan batok naker gaban karo batok. Nah, malah kilon-kilon itu ya ditutup kilon-kilon barusan ini gitu loh. Makanya beda-beda. Kiai kok ngene, kiai kok ngene. Jangan salahkan kiai itu sama sebenarnya, enggak ada perbedaan. Tapi krono gabai sing digawe naker itu beda, gabai sing ditaker itu beda. Nah, sing ngoke kapake ya kira-kira ya. Banyak kilo. Krono ampreng, tapi sing api-api ya sedikit kilonya. Nah, banyak karena takerannya mendapatkan banyak isinya. Ngoten. Niku sakso. Dan harus dari makanan pokok yang masih bagus, tidak seten, tidak uleren dan tidak teles kena air, kecuali kalau sudah kering, juga mampu untuk disimpan. Dan iza fadulat an dainihi wa an kiswatihi wa an maskanihi wa an kuti wa kuti man alaina faqatum lailatal id wa yaumahu. Kewajiban zakat fitrah itu bagi mereka-mereka yang mempunyai kelebihan untuk 1 hari 1 malam dari hutangnya, pakaiannya, penyewaan rumahnya kalau menyewa, untuk dirinya dan orang-orang yang wajib diberi nafkah. Ketika pada hari raya, malam hari raya, gak punya, di pas malam hari gak punya uang, cukup hanya bisa digunakan membeli pakaian. Anaknya gak punya pakaian, ya belikan pakaian aja lah, gak usah zakat fitrah. Tapi insya Allah di daerah kita kok gak ada orang yang gak wajib, itu gak ada. Sak melarat-melarati yuk, melebihi dari kebutuhan 1 hari 1 malam. Dan cukup dari bayar hutang. Nah, kalau kembalikan ini ya mungkin ada yang untuk membandel hutangnya akeh. Ini secara zakat bayarkan saja hutang, dan nanti jaluk bagiannya orang yang punya hutang. Lho ngeten ini. Arti wajib aku sudah turah daripada hutangnya, rumah, nafkahnya orang yang wajib diberi nafkah. Jadi secara gampangan zakat baik fitrah atau selain fitrah ikut dibebankan kepada orang kaya. Yang tidak kaya tidak kewajiban untuk zakat. Untuk zakat fitrah kayanya cukup 1 hari 1 malam. Sekarang jadi
wa tajibu an-niyatu fi jami'i anwa'iz zakat ba'dal ifrazi. Kemudian kewajiban dalam mengeluarkan zakat, semua macam zakat harus niat setelah dipisahkan dari yang tidak wajib zakat. Baik itu diniati bersamaan atau tidak. Contoh nih, kalau panjenengan duwe beras akeh, maka dipisahkan dulu. Setelahnya dipisahkan, diniati mengeluarkan zakat. Wis cukup. Nanti di dalam membagikan silakan memberikan ini zakat atau langsung diberikan saja, no problem, tidak harus menyebutkan ini zakat. Karena yang penting dalam waktu memisahkan ini sudah niat. Nah, walaupun di situ banyak, aku masih kumpul dengan yang lain tapi wajib dizakati kabeh. Misalnya anaknya 10, berarti zakatnya niku 2 kintal pinten 20 kilo 27 kilo 27 kilo kumpul kabeh, diniati iki ning ingsun ngetokno zakate si A, si B, si C dan seterusnya sampai 10. Enggak apa-apa sudah. Nah, nanti dalam bagikan ya terus dibagikan gitu saja. Enggak usah menyebutkan ini zakat atau menyebutkan ini zakat. Lagi zakat sinten ngapunten ning wau kumpul 10. Dadi siji wis pokoke iki zakat di antara orang 10 niku wau ngoten lho. Niku gak apa-apa. Ada atau ketika waktu menyerahkan dalam waktu memisahkan tidak niat, tapi ketika menyerahkan itu niat, gak masalah. Berarti di dalam hal ini termasuk niat yang mukhalif lil qiyas. Mestinya yang dinamakan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Tapi ini boleh mendahulukan daripada membagikan karena sulit. Kalau kita paham, berarti boleh mendahulukan niat daripada perbuatan ketika sulit. Seperti hanya puasa, boleh kita mendahulukan niat daripada pekerjaan yang mestinya kewajibannya pas fajar karena sulitnya menemukan fajar. Oleh karenanya ketika ada seseorang sholat yang sulit membersamakan dengan niat dalam takbiratul ihram, daripada usolli aja, usolli fardhu bi Allah, masya Allah, usolli, masya Allah, usolli fardhu duri Allah, masya Allah. Nah, daripada bingung semacam itu karena kesulitan, niat saja belum sholat. Konsentrasi niat ingsun lakoni sholat duhur petang rakaat. Allahu Akbar, wis gak usah konsentrasi dulu ya. Itu bagi orang yang sudah kadung diuji oleh Allah dengan sifat was-was. Makanya harus memperbanyak minal jinnati minal waswasi min waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Betul. Ini kalau kita ngaji ini pakai ingatan niku. Oh berarti di sini karena kesulitan sehingga boleh didahulukan. Kembangkan, berarti segala sesuatu yang sulit disamakan, ya dahulukan aja niatnya. Ini memang diantaranya puasa dengan fajar, lekak puasa karo fajar ya. Orang yang sulit membersamakan takbiratul ihram dengan niat, tidak usah kita niat bersamaan takbiratul ihram, kita dahulukan dari takbiratul ihram. Setelahnya kita dahulukan takbiratul ihram, sudah niat, baru kita takbiratul ihram dengan santai. Allahu Akbar, gak usah membersamakan karena akan mengulang-ulang terus.
Ngoten. Wudu juga gitu. Nawa itu nanti sun wudu kalau nang kemudian jadi berdua terus langsung dibasuh dan seterusnya ora usah nawa ituan ya. Nawa itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Nawa itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nawa itu. Kadang sampai habis satu jeding belum selesai. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, pun niki mawon griyen yang dalam permukaan rupane wis padha ngantuk. Nggih to? Nggih. Nah, sik pamong pemanasan, kalau ada yang ditanyakan di besok bab tasarrufnya zakat itu kepada siapa saja, itu besok. Tasarrufi zakat. Pun wonten sing tangetaken mboten? Nggih, monggo. Orang gampang waktu sholat ada pemiliknya itu pas perpindahan itu Gak apa-apa. Karena sholat pada waktu terbitnya matahari, sholat setelah waktu subuh, ketika istiwa, ketika terbenamnya matahari itu yang tidak boleh adalah sholat yang tidak punya sabab, yang mudkorin atau mutaakhir, atau jadi yang punya sabab itu toh. Berarti yang kalau sholat itu punya sebab tidak masalah. Atau sokibul wakti, subuh kan sokibul wakti gak apa-apa. Yang tidak boleh itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat yang diperintahkan kita kapan saja tanpa dikoyiti, sebagaimana dahulunya Kanjeng Nabi, as-sholatu khairu maudu'in insya'a fal yuklil wa insya'a wa man sya'a fal yuklil wa man sya'a fal yuksir. Saya nggak boleh niku sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang punya sebab tapi sebabnya mutakodim. Sebab mutakodim itu sebabnya mutaakhir. Sholatnya dulu, sebabnya akhir. Contohnya akan pergi, jadi sebelum pergi sholat dulu. Ini nggak boleh dilakukan pada waktu terbitnya matahari, surupnya matahari, setelahnya subuh, setelahnya asar dan istiwa ketua hari Jumat. Ini yang disebut kodim. Seperti sholat ikhram, sholatnya dulu, ikhramnya belum, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sholat yang punya sebab mukorin seperti pas terbitnya matahari atau surupnya matahari, ada orang meninggal, kita sholati gak apa-apa pada waktu itu. Kemudian atau sebabnya yang mutakodim seperti kita masuk tahiyatul masjid terus baru disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid, gak apa-apa yang semacam itu. Atau sokibul waktu seperti tadi panjenengan sholat subuh turun lakonnya terus pada waktu terbenam atau waktu terbitnya matahari gak apa-apa karena sokibul waktu. Sewaktu-waktu bisa. Pokok kita nggak sengaja untuk menjatuhkan. Aku tak melebu berasar ben sholat, gak boleh. Jadi kita memang ada hajat masuk ke masjid atau itikaf pada waktu setelahnya asar. Tapi kalau setelahnya asar saya masuk masjid biar disunatkan itikaf, tak boleh. Ini sama halnya panjenengan akan pergi ke Malang. Kalau lewat sini gak ada dua marhalah. Tapi kalau lewat utara mau pengono lebih. Lebih. Lah wis ben oleh ngosor tak liwat kono ae gak boleh. Nah, liwat sana karena jalannya enak, liwat sana karena dengan santai, liwat sana karena karo mampir nggih. Ya sok mampir nggih doi dan lain sebagainya boleh ngosor salat. Ngoten. Kalau tujuannya biar boleh ngosor salat gak boleh. Lah termasuk para asar masuk ke masjid karena tujuannya ngaji, tujuannya
ngambil kitab dan sebagainya, itu kesunatan tahiyatul masjid gak apa-apa walaupun batal asar. Tapi setelah saya ben sudah kata biar salat tahiyatul masjid setelah asar gak boleh. Kenapa? Gegap. Ngoten. Nggih, ada lagi? Nggih. Orang jamaah tidak cocok dengan imam itu sholatnya gimana? Tidak. Orang jamaah sholatnya tidak cocok dengan imam itu apa? Yang penting itu cocok dengan imam dari sisi aku tidak berbeda dengan imam dalam kesunatan yang nyolok. Kalau tidak nyolok gak masalah. Misalnya sholat qobliyah zuhur katu zuhur kan ya aturannya sama tuh. Walaupun sholatnya nggak sama, gak masalah. Termasuk yang tidak boleh itu sholat jenazah kalau sholat zuhur atau sholat kusuf karena srengenge rembulan yang berdirinya 2 kali. Dengan sholat zuhur gak boleh. Nah dari sini panjenengan purun mengembangkan antara imam dan makmum itu aturan ibadahnya memang harus sama. Kalau tidak sama tidak sah. Ini dalam makmum dalam imam sholat. Makanya untuk memimpin negara yang model khilafah harus tunduk kepada imam juga demikian harus sama akidahnya dengan makmum, dengan rakyat. Di Indonesia gak mungkin jadi khalifah. Kenapa? Karena sistem ibadahnya di Indonesia sudah nggak sama antar satu dengan yang lain. NU Muhammadiyah nggak sama, apalagi dengan Wahabi juga nggak sama. Gak boleh ini berjamaah dengan khilafah. Imamnya satu tuh, maksudnya menggunakan khilafah nggak boleh karena geger. Sebab apa? Kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan orang sama dengan kita. Padahal kalau di khalifah harus mengatur kan gitu loh. Nah, makanya jangan mimpi akan mendirikan khilafah di Indonesia, nggak bisa. Itu akan geger. Siji sholat harus kunut, siji gak boleh kunut. Kalau harus kunut yang tidak mau kunut kan ya dipaksa ya gak kalem, akhirnya geger. Di situ loh. Orang-orang bodoh-bodoh ingin mendirikan khilafah. Itu pada Rasul. Apa khilafah menyelesaikan masalah? Gak ada khilafah yang menyelesaikan masalah, gak ada. Geger semuanya khilafah. Sayyidina Umar ada khilafah. Sayyidina Umar dibunuh. Waktu zaman Sayyidina Ali dibunuh. Padahal itu mereka yang jeger-jeger, orang yang top pisan. Ngono kabeh gak puas kok. Karena tidak ada yang puas dengan orang lain. Nah, itu makanya orang yang akan menjadikan khilafah itu perusak agama. Nah, itu. Tapi dibungkus dengan agama. Yang kena provokasi anak-anak cerdas yang tidak ngerti agama. Nah, itu baru, ayo api ini Quran karo Pancasila, goblokmu ya duduk bandingane to. Dan kalau kiai karo Quran apa ini lho, kan bandingane ngono nek. Banding-banding ngono iku ngene. Nah, memang semacam itu. Nah, niki nggih, terus wonten malih. Nah, niku kudu padha. Nek gak padha gak boleh. Aturannya gak harus sama. Kalau khilafah kan nanti ngatur agama kan yo berarti harus sama, makmumnya gak boleh, rakyatnya dipaksakan untuk sama. Wong akidahnya nggak sama kok dipaksakan sama. Kalau zaman Kanjeng Nabi bisa karena masih belum ada perbedaan macam-macam dan semuanya mengikuti Kanjeng Nabi. Tapi setelahnya Kanjeng Nabi ini mempunyai memahami apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ini sudah beda-beda gitu loh. Dan klarifikasi yang benar yang mana tidak ada yang tahu. Kalau zaman Kanjeng Nabi kan sing bener iki melok punah. Mataharinya hanya satu. Nah ini sing penting yang semacam itu. Oke, terus sambut Al-Fatihah.